Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang Life Generation, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini terambil dari Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 berkata, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Saudaraku, dalam hidup ini kita seringkali menghadapi fakta-fakta yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Harapan kita kadang tidak terjadi seperti yang kita pikirkan, atau impian-impian kita bisa musnah di tengah jalan karena sesuatu hal yang terjadi. Semua itu membuktikan betapa rapuhnya manusia dan betapa tidak berdayanya kita sebagai manusia. Itulah sebabnya mengapa kita perlu selalu mengandalkan Tuhan dan melihat segala sesuatu dalam perspektifnya Allah, atau dengan kata lain dalam rencananya Allah. Nah, pada titik inilah saudaraku, kadangkala kita menghadapi kenyataan bahwa kita tidak bisa mengerti apa rencana Allah itu. Sebab apa yang kita pikir baik belum tentu dalam pemandangan Allah. Apa yang kita pikir benar juga belum tentu dalam pikiran dan rencana Allah. Oleh sebab itu saudaraku, seringkali kita menjadi kecewa karena kita berharap pikiran Allah itu sama dengan pikiran kita. Padahal yang seharusnya terjadi adalah kita harusnya menyesuaikan dengan apa yang menjadi rencana Allah, sekalipun faktanya tidak mengenakkan. Bisakah demikian? Saudaraku, mari kita belajar dari sebuah kisah yang dialami oleh Lindy Chamberlain. Kisah pahit ini dialami oleh Lindy Chamberlain pada tahun 1980 di Australia. Ketika bayinya baru berusia 9 bulan, Lindy mengajaknya berlibur ke sebuah tempat perkemahan. Suatu malam, tanpa diketahuinya, seekor anjing dingo menggigit anaknya dan menyeretnya keluar dari perkemahan jauh entah kemana. Setelah menyadari bahwa anaknya hilang, Lindy kemudian minta pertolongan kepada orang-orang di sekitar, bahkan menelepon polisi. Tetapi yang luar biasa saudaraku, justru kemudian Lindy ditetapkan sebagai tersangka. Berita ini kemudian menyebar ke media massa, baik itu elektronik, TV, dan lain sebagainya, maupun media-media konvensional yang lainnya. Segera saja masyarakat menuduh Lindy sebagai wanita yang jahat, pembunuh bayinya sendiri. Mereka beramai-ramai mengutuki Lindy. Mereka juga beramai-ramai membuli dia. Bahkan ada media massa yang menyebarkan hoax bahwa Lindy sengaja membunuh putrinya karena dia adalah penganut dari sebuah aliran sesat yang mengorbankan anak-anak kecil. Dalam persidangan, alih-alih para penegak hukum itu berusaha menemukan bukti, mereka justru setuju dengan apa yang dipikirkan oleh masyarakat pada umumnya, bahwa Lindy adalah seorang pembunuh. Akibatnya, pengadilan kemudian menghukum Lindy Chamberlain dengan hukuman seumur hidup. Saudaraku, dapatkah Anda bayangkan betapa hancurnya hati Lindy pada waktu itu? Ia kehilangan putrinya dan ia harus menghadapi hukuman yang tidak main-main, yaitu seumur hidup. Dalam kondisi demikian saudaraku, manusia biasanya ada dua pilihan. Yang pertama, menyerah dengan keadaan, tetapi yang kedua, tetap berjuang, tetap percaya bahwa Allah punya rencana di balik semua peristiwa. Saudaraku, mari kita menjadi pribadi yang kedua. Sekalipun keadaannya tidak seperti yang kita harapkan, percayalah bahwa Allah punya rencana jauh lebih baik dari apa yang dapat kita pikirkan dan kita alami saat ini. Hal itu terbukti dalam kehidupan Lindy Chamberlain. 6 tahun kemudian, tanpa sengaja ditemukan sebuah bukti baru yang mengarah bahwa
anak Lindy sesungguhnya dimakan oleh anjing dingo. Dengan ditemukan bukti baru itu, secara otomatis Lindy dibebaskan setelah ia menjalani hukuman 6 tahun. Dan atas hal itu, pemerintah Australia kemudian memberikan ganti rugi dengan uang sebesar 14 miliar. Saudaraku, apa yang terjadi dalam kehidupan kita memang seringkali tidak dapat kita hindari. Namun yang harus kita percaya adalah bahwa Allah punya rencana yang baik bagi kehidupan anak-anak Tuhan yang senantiasa mengasihi dan setia kepadanya. Pengalaman Lindy Chamberlain mengajarkan kita bahwa kita seringkali tidak berdaya menghadapi kenyataan-kenyataan hidup di luar kemampuan kita. Namun toh Allah sanggup mengerjakan perkara-perkara yang hebat. Mari jangan berhenti untuk berharap dan jangan berhenti untuk berjuang. Tetaplah setia dan percayalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat anugerah-Mu, dan kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Kadangkala memang kami menghadapi kenyataan-kenyataan yang pahit di luar kemampuan kami. Namun demikian kami tetap menyerahkannya itu ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami percaya Engkaulah yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setia-Mu Tuhan. Untuk selamanya kami berserah di dalam kekuatan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan,
tangan kita menyatakan akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikanmu di hidupku. Janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Nyatakan segala bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku selamanya kami mau percaya Tuhan.